Halo teman-teman, Hao ketemu lagi di channel saya Miaye. Teman-teman, hari ini saya mau cerita tentang sejarah Wulong atau tarian naga, Dragon Dance. Kayak apa sih ceritanya? Yuk ikutin terus ya. Naga atau Leong kalau dalam dialek Hokkiennya merupakan salah satu simbol dalam budaya Tionghoa dan sudah ada sejak zaman Tiongkok kuno. Naga adalah simbol dari negeri Tiongkok itu sendiri. Makhluk mitologi ini menggambarkan kebijaksanaan, kekuatan, kekayaan, dan dapat juga membawa keberuntungan. Zaman dulu di Tiongkok, ketika hujan tidak turun untuk waktu yang lama, rakyat biasanya berdoa memohon datangnya hujan dengan melakukan tarian naga. Bukan hanya itu aja, tarian naga juga biasa dilakukan setelah selesai masa menanam bagi para petani sebagai bentuk doa pengharapan mereka supaya benih-benih tanaman mereka itu tidak rusak diserang oleh hama atau serangga gitu. Zaman sekarang tarian naga biasa dilakukan untuk mengusir roh jahat atau sebagai tarian hiburan dalam berbagai festival tradisional, misalnya seperti Tahun Baru Imlek, terus Cap Gome, atau seperti acara yang kemarin yang ada di video saya ini, waktu Sejit Kongco Kwan Kong di Wihara Danagun Bogor, dan acara-acara lainnya, acara-acara meriah lainnya gitu. Terus warna kostum yang biasa digunakan oleh para pemain tarian naga ini kan biasanya berbeda-beda kan per grup, ada yang merah, ada yang kuning, ada yang hijau. Nah, itu memiliki makna yang berbeda-beda. Hijau melambangkan panen yang melimpah karena zaman dulu di Tiongkok itu kan rakyatnya banyak yang berprofesi sebagai petani. Lalu kuning melambangkan penghormatan kepada kaisar. Terus emas melambangkan kemakmuran dan merah melambangkan keberuntungan serta kegembiraan. Nah, kalau kostum dari naganya itu sendiri biasanya berupa bagian ada kepala dan ada bagian tubuh yang panjang. Panjangnya juga bervariasi di setiap perkumpulan itu berbeda-beda ya, panjang sampai ekor, dan diangkat di atas penyangga yang saling bersambungan. Terus angka ganjil dari sambungan tubuh naga itu dianggap membawa keberuntungan. Dalam tarian naga ini, dalam atraksinya biasanya di bagian depan itu ada seseorang yang membawa semacam bola api gitu ya. Gerakannya itu akan diikuti oleh si kepala naga itu. Nah, gerakan ini disebut sebagai gerakan naga mengejar mutiara, sebagai lambang bahwa hewan mitologi tersebut mengejar kebijaksanaan. Lalu setelah pertunjukan selesai, kepala dan ekor naga itu biasanya dibakar. Tubuhnya dikembalikan ke tempat khusus di dalam kelenteng untuk dipergunakan lagi di tahun berikutnya. Sebagian orang mungkin sudah tahu kalau tarian naga terdiri dari dua tipe. Yang pertama, tarian naga selatan yang berasal dari bagian selatan Sungai Changjiang atau Sungai Yangtze ya bilangnya ya. Tubuhnya dibuat lebih halus tetapi lebih berat dari naga utara. Jadi tarian dari selatan ini lebih mengedepankan momentum kekuatan dan penampilan yang megah sehingga gerakannya itu tidak selincah naga utara. Nah, yang kedua, tarian naga utara. Ini merupakan pengembangan dari tarian naga selatan. Bagian tubuh dan kepalanya juga lebih kecil dari naga selatan itu sehingga gerakannya pun lebih ringan dan lincah. Nah, sekarang kita cerita tentang legendanya. Asal mula tarian naga dapat ditelusuri kembali ke masa dinasti Han, dinasti yang berkuasa dari tahun 206 sebelum Masehi sampai 220 Masehi. Diceritakan dalam legenda tersebut, pada zaman dahulu ada sebuah desa bernama Desa Teratai. Dinamai demikian karena di tempat itu terdapat sebuah kolam yang ditumbuhi oleh teratai. Nah, konon pernah ada seorang wanita di tepi kolam dan hamil selama 999 hari. Gila, lama banget tuh ya. Nah, terus wanita tersebut kemudian melahirkan seorang bayi laki-laki yang di bagian dada dan punggungnya ada tumbuh sisik naga yang halus. Rakyat mengira kalau wanita tersebut melahirkan dewa naga. Lalu kepala desa kemudian meminta rakyat itu untuk membunuh bayinya karena takut dianggap membawa malapetaka. Namun wanita itu berusaha melindungi si bayi.
Nah, terus bayinya itu kemudian diletakkan di dalam baskom yang disembunyikan di kolam teratai. Sayangnya tempat persembunyiannya itu pada akhirnya ketahuan juga oleh kepala desa yang kemudian merasa marah dan berusaha untuk menebas tubuh bayi itu. Cuman ajaib, dalam sekejap si bayi itu melompat keluar dari dalam baskom dan berubah wujud menjadi naga emas. Lalu si naga emas ini melompat ke dalam kolam teratai. Tiba-tiba angin bertiup, awan bergulung-gulung masuk. Lalu naga kecil itu berangsur-angsur menjadi bertambah besar dengan panjang mencapai puluhan kaki. Sejak saat itu, setiap kali terjadi kekeringan di desa tersebut, sang naga selalu datang untuk menurunkan hujan. Nah, sebagai ucapan terima kasih, penduduk setempat lalu menggunakan 999 kelopak teratai untuk membuat bunga naga dan menampilkan tarian naga setiap festival musim semi atau yang kita kenal sebagai Tahun Baru Imlek. Di Indonesia, tarian naga biasanya menyertai atraksi barongsai dalam festival-festival besar seperti Cap Gome. Tapi ya ini nggak harus berbarengan, ada barongsainya pasti ada naganya. Nggak, kadang-kadang juga dipisah perkumpulan barongsai sendiri, perkumpulan naga sendiri. Tapi ini rata-rata begitu, ada barongsai biasanya terus pasti ada naganya gitu kan ya. Nah, kedua atraksi ini diyakini sebagai salah satu cara untuk menakut-nakuti roh jahat dan membawa keberuntungan. Jadi bukan cuma atraksi naganya, tapi juga barongsainya diyakini sama seperti atraksi naga tersebut. Jadi orang asal bisa memegang atau menyentuh tubuh naga itu aja, mereka percaya kalau semua itu dapat membawa keberuntungan bagi mereka. Nah, selain memegang bagian tubuh naga tersebut, orang juga biasanya kan memberi angpau ya sama naganya itu. Nah, itu juga dipercaya dapat membawa keberuntungan. Kalian siapa di sini yang suka memberikan angpau setiap kali ada atraksi naga, atau siapa yang rajin nonton tarian naga Liong ini di acara-acara besar, nggak harus festival, nggak harus pada saat Cap Gome atau di acara lainnya. Kalau saya sih senang juga sih nonton acara-acara seperti itu ya. Jadi kalau misalnya bisa, sebisa mungkin saya pasti datang ke acara itu. Nah, kalau gitu sekian dulu video saya hari ini. Teman-teman yang mau berkomentar silahkan berkomentar atau berbagi cerita di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya kalau kalian menyukai video ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Xie xie daja, zaijian.